Kita sekarang lihat bro, Bitcoin sekarang berada di level 96.700. Jadi ya seperti biasa, yang masih nggak percaya dan belum beli ya mungkin monyet kali bro ya. Dan gimana secara price action dari 97.000 bakal kemana nih? Kan kemarin sempat kena 97.000 nih ya. Oke, jadi kita langsung lihat aja monthly chart di mana teman-teman kita udah diskusiin sebelumnya di stream yang sebelumnya juga bahwa area 76.000 waktu itu kita bilang a bottom potential di Bitcoin. Bullish order block monthly chart ya 13 EMA dan ya kita lihat ya dari 13 EMA itu dia naik berapa banyak tuh ya, naik lebih dari 30%. Jadi ada bro aset yang sebulan itu naiknya 30%. Iya. Jadi kalau teman-teman nganggep ya volatilitas itu adalah musuh, yaitu adalah gift ya sebenarnya. Buat teman-teman bisa manfaatin. Karena kalau teman-teman waktu itu gak beli apapun ya atau malah jual ya dia rugi ya harusnya sekarang. Karena dia miss ya 30% bounce dan 13 EMA ini indikator yang saya bilang cukup perlu untuk diperhatikan. Karena setiap kali monthly chart ini bounce ya atau mendekati 13 EMA ya kita mengalami kenaikan ya sama seperti di 2021, oke? Sama waktu seperti ya koreksi Maret 2024 ya tepat ketika dia di 13 EMA dan waktu itu kita bilang Oktober ya market naik ya double Bitcoin dari range tersebut. Jadi teman-teman ya 13 EMA sesuatu yang bisa ya dijadikan potential support dan habis ini kemana ya kita bilang ya nggak ada alasan dia nggak tes lagi ke 100.000 plus oke. Kita bilang nih ya at least target kita ya di cycle ini kita selalu ngomong ya target pertama di 100.000 udah tercapai dan target 2 kita ya itu ada di 120.000 ya. Harapannya ya akhir tahun ya 2025 ini kalau dikasih ya momentum ini kita bisa lihat ya stokastik ya marketnya udah oke ya mau crossing dan hopefully ya kita lihat 120.000 di cycle ini. September bisa di ini ya karena bullish momentum dengan bullish chart diikuti juga dengan ya ini stokastik udah mau crossing. Last time we did cross di September 2024 ya kita gain 100% Bitcoin dari range ini ya. Tapi balik lagi ya past performance ya doesn't mean future performance will be the same ya. Iya. Tapi kalau kita tarik ya ini harusnya bisa ke 130 tapi kita selalu bilang ya konservatif target ya di 120 itu Bitcoin. Ya, kalau sekarang kita masih fokus terhadap pergerakan Bitcoin ya bro ya. Untuk kedepannya kita masih akan melakukan di dalam ya kita masih melakukan trading harian ya. Mungkin seminggu mungkin ada bisa berapa trade bro per minggu? Ya kita kasih 5-7 trade buat teman-teman yang jadi belajar ya sama kita dan ada komunitas gratis juga ya. Betul. Yang bisa teman-teman manfaatkan di situ. Linknya di Discord ya, gratis ya itu ya. Daily win di situ statement dari apa yang kita lakuin di dalam. Ya, di bagian daily win sini kita ngomong ya kasih bocoran ya bro. Ya boleh. Sedikit tentang beberapa yang kita lakukan ya beberapa saya ngomong 3 hari terakhir ya. Ya ini di dalam kita kasih call ya untuk Zora dan dia langsung hit ya target di sini 3 jam kemudian. Nah kita juga call juga ya besoknya token ya altcoin ya namanya Sign dan dia langsung hit juga ya target 2 naik 80% dan ada banget ya kemarin kita juga call buat teman-teman di dalam yaitu adalah Haidal dengan ya waktu call ya di sini harga di sekitar ya 0,09 ya waktu kita call dan 4 jam ya dia TP full di 0,12 tapi hari ini ya Haidal ini juga masih naik lagi bro ya kalau kita lihat dari call hari ini ada di 0,17 ya berarti total dari kita call naik ya, hampir double 85%. Iya. Dalam waktu sehari ya. Benar. Jadi ini memang strategi yang kita terapkan sendiri bro ya. Dan ya. Kita sebagai seorang praktisi yang kita praktekkan sendiri. Beberapa trade yang kita lakukan. Dan sebenarnya trade ini bukan cuma sebagai teman-teman asal nyontek referensi ya bro ya. Yes. Tapi justru jadi bahan teman-teman belajar bagaimana caranya kita itu bisa menganalisa suatu posisi. Biar teman-teman bisa nanti ke depannya
melakukan trade yang secara mandiri ya. Ya, Jadi nggak cuma ngasih ikan bro, kita ngajarin juga cara mancingnya di berbagai macam modul kita. Dan strategi tetap simple. Kalau bisa di luar itu kita akan fokus di Bitcoin saja. Di dalam kita lebih fokus untuk cari high frequency trade ya bro ya. Dan balik lagi gue pengen ngomong di sini karena kemarin kan kita mancing kok kita sempat ramai lagi bro, ramai lagi dan maksudnya banyak pendatang baru dan orang-orang baru di sini karena banyak yang di channel gue di sini ngomongnya seperti ini, mereka percaya motivasinya tapi nggak percaya kriptonya lah, kan gue udah bikin duit semuanya dari sini, gitu. Semua duit gue tuh bikin dari sini, gitu. Ya, nggak pernah tunjukin aja mungkin. Nggak pernah tunjukin, tapi gue semua bikin duit dari sini, gitu. Jadi itu yang pengen gue tekanin sekali lagi bro, dimana trading kripto di Indonesia itu karena mungkin dulunya pernah ada afiliator yang berpromosi trading berkedok judi itu, ya kan? Itu jadi dampaknya ke semua orang. Padahal trading kripto, trading aset finansial di market global tuh kita sebutnya profesi ya, profesi yang terpuji. Kalau kalian misalnya lihat teman-teman mungkin lihat Jane Street, coba cari kantornya Jane Street itu trading kripto besar sekali bro, market maker di kripto. Itu profesi yang banyak sekali orang mau bekerja di situ. Bahkan intern paling pintar bro, itu dari lulusan dari Harvard, Stanford, MIT, itu berlomba-lomba untuk kerja di Jane Street. Kalian tahu nggak gajinya berapa? Setahun di Jane Street itu internnya gaji $300.000 bro. Iya. Ya bisa 5 miliar gajinya. Intern dong. Magang. Magang di satu gaji lo 5 miliar setahun. Kerjanya apa? Trading. Ya. Iya. Ini tempatnya sampai algo. Gini kan. Ya. Jadi ya memang di Indonesia ya. Trading dibilang judi, Bitcoin dibilang investasi bodong. Karena mungkin emang negaranya kurang pintar bro. Dan ini kan salah satu. Ini Jane Street, ada juga Jump Trading, ada juga Wintermute. Nah, karena menurut gua banyak orang-orang yang tadi ada yang bilang kan, apakah saya bisa nih kaya dari trading kripto? Jawabannya, nggak semua orang bisa. Like-nya semua, lu mau ngomong apakah saya bisa bikin restoran? Lu bisa jualan restoran gitu kan. Tapi lu nggak untuk bikin seperti jadi McD sulit. Lu untuk trading cuma di handphone lu bisa, tapi untuk bisa sampai bikin level kantor seperti Jane Street ya sulit. Lu butuh bertahun-tahun, lu butuh puluhan tahun. Karena menurut gue banyak miskonsepsi atas orang yang punya satu jurus. Dan ini juga kesalahan yang dulu gue lakukan bro. Dulu gue selalu merasa bahwa gue yang paling benar. Caranya cuma cara gue. Cuman kita belajar di market bahwa cara orang beda-beda bro. Cara Jane Street trading, cara Wintermute trading itu pasti beda. Kemarin bro, sebentar. Gue sempat lihat influencer. Ada satu influencer yang ngomong trading kripto itu nggak bisa kaya. Itu tanggapan lu gimana? Ya. Lagi podcast gini, dia bilang, oh kalau trading kripto itu nggak ada yang kaya. Ada ya, yang bikin Jane Street ini trading kripto. Jump kripto tuh bahkan jump trading ada yang bikin jump kripto di divisi khususnya. Wintermute itu kaya dari trading kripto. Wintermute, Pantera Capital, Amber Group, Dragonfly Capital itu semua trading kripto dan lebih kaya dari lu gitu. Gimana bro tanggapan lu? Ada influencer yang bilang, oh trading kripto gak bisa kaya. Ya mungkin kurang jauh ya mungkin mainnya bro. Banyak sekali yang kaya, banyak sekali. Kurang referensi karena ya gini, orang kripto itu kehidupannya banyak yang sekretif. Oh betul. Kayak for the information, nggak kayak aset kelas yang lain. Jadi kayak punya dikit aja kayak teriak-teriak. Orang di kripto itu saking ininya ya, sekretifnya. Jadi mereka nggak tunjukin semua. Akun lu aja lu nggak mau tunjukin kan? Kan waktu gue sempat ngomong. Ngapain? Dia ini dulu ya. Salah satu coin M dan USDT M paling tinggi ya. Bener. Dengan trading volume billion ya bro ya. Iya. Jadi kita ngomong billion trading volume tapi ya TikToknya bukan aset ya, trading volume. 3 bulannya udah kayak ratusan juta kan. Iya. Nah, jadi kita pertama kali kenalan bahkan bro. Kita adu trading volume waktu itu. Iya. Ingat gak? Bener. Itu pertama kali interaksi kita. Iya. Ya kan. Dan ya maksudnya gini loh, kayak aset kelas lain, lo mau ngomongin apa? Kalau kripto, dibilang trading kripto nggak ada yang kaya. Sekarang gue tanya, aset kelas yang tradisional, yang paling kaya, yang pure dari aset kelasnya siapa sih? Di luar emitennya ya, gue nggak ngomongin emiten yang bikin bisnis, itu kan pebisnis beda. Dia pebisnis IPO-in. Yang bermain. Iya biasanya 3 tahun round tripping balik lagi biasanya. Gue tahu cuma 5 orang. Iya. Gue nggak bisa sebut namanya di sini. Gue tahu cuma 5 orang. Yang cross digitnya T ya. Itu cuma 5 orang. Nah, habis itu udah gak main di sini lagi. Enggak, itu gak ada yang di bawah 50 tahun tapi. Enggak, habis itu juga udah gak main di sini lagi kan. Oh, habis itu udah gak main di situ lagi. Iya. Karena gak bisa. Iya. Karena uangnya cap. Ini mereka yang ngomong sendiri ke gue. Iya. Ya. Uang di Indonesia itu cap. Gue mau kasih tahu faktanya dari 900 saham yang ada di Indonesia, ya.
90% itu Sandi yang ngomong, bukan gua. Non-investable. Kenapa? Karena di off-cam, ini yang kita bahas. Saham itu, yang laba bersihnya bro, itu di atas dari 100 miliar. Itu nggak banyak. Lu silakan cari. Laba bersih di atas 100 miliar. Jadi kita nih ya, make money ya, day trading crypto 3 bulan. Itu lebih besar dari 400 emiten di Indonesia. Top 400 emiten di Indonesia. Laba bersih di atas 100 miliar itu nggak banyak. Ya. Ada 200 perusahaan yang udah disuratin sama bursa, kadang nggak sampai laporan keuangan. Jadi datanya, kalau lu mau bener-bener cherry pick gitu loh, lu mau cari yang kira-kira bisa menang, investable company itu nggak nyampe 50 angkanya. Bahkan kalau gua bilang 30. Lu pilih 30 dari 900. Gamenya gampang. Anak kecil juga bisa main bro. Ya. Ya. Adik gue juga bisa pilih 30 dari 900. Karena tadi lu tinggal keluarin ya, oke, yang di X nih, keluarin. Laba bersih di bawah 100 miliar, keluarin. Saya cuma sedikit. Tinggal nge-sorting kan. Nah ini dia gitu. Gampang. Ya. Jadi jawabannya kenapa nggak bisa banyak yang kaya sekali dari situ, cuma 5. Karena gampang gamenya. Gitu. Gamenya gampang. Jadi ya, gimana ya bro ya? Menurut gue agak terlalu, kalau misalnya kayak kemarin gue ngomong, oh nggak ada yang bisa jadi billionaire dari forex, itu fakta. Memang tidak ada. George Soros tuh, Soros Fund Management tuh fund equity global. Long short, discretionary. Jadi kalau kita ngomong equity lokal, kecil sekali bro, bahkan kita lebih kecil dari Thailand loh. Kalian jangan salah loh, uang 2 triliun gue bisa banting loh pasar modal. Kalau gue ada uang 2 triliun gue hajar gini bisa turun.